Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya dalam video tutorial Financial Model. Kali ini kita berada di episode kedua yang membahas tentang bagaimana membuat proyeksi pendapatan dan biaya. Hal ini penting sebagai langkah awal dalam pembuatan Financial Model. Sekarang langsung saja kita mulai pertama kali dengan bagaimana menghitung proyeksi pendapatan. Untuk menghitung proyeksi pendapatan pada dasarnya cukup sederhana, yaitu harga dikalikan kuantitas. Sebenarnya sesederhana itu. Sebagai contoh, saya akan sebutkan kelompok harga dan kuantitas untuk beberapa jenis usaha yang berbeda. Pada kelompok harga, yang pertama ada harga jual. Ini biasanya di usaha penjualan barang. Yang kedua, ada tarif sewa kamar. Kalau ini biasanya untuk usaha hotel. Kemudian, yang ketiga ada harga komoditas. Jenis ini umumnya di usaha pertambangan atau perkebunan. Ciri khasnya yaitu harga ditentukan oleh pasar internasional. Yang terakhir yaitu tingkat keuntungan. Biasanya dipakai di industri jasa keuangan. Selanjutnya, penentuan pengali dari harga, yaitu kuantitas. Berikut contohnya. Agar sesuai, maka saya berikan contoh jenis usaha yang sama dengan pengelompokan harga sebelumnya. Yang pertama, pada usaha penjualan barang. Tentunya kuantitas adalah banyaknya barang yang terjual. Yang kedua, pada usaha hotel, yaitu jumlah kamar dan tingkat hunian. Selanjutnya, usaha yang ketiga yaitu usaha pertambangan atau perkebunan, maka kuantitas adalah banyaknya komoditas yang telah diproduksi, dipanen, atau diekstraksi. Yang terakhir, pada jasa keuangan, kuantitas ditentukan dari banyaknya jumlah nasabah dan besaran pinjaman. Semakin banyak nasabah dan besaran pinjaman, maka pendapatan yang diterima dari usaha perbankan atau perusahaan pembiayaan akan semakin besar. Serumit apapun jenis usaha yang mau kita analisa, pada saat kita kebingungan, kita perlu kembali ke rumus dasar, yaitu harga dikalikan kuantitas. Ini berlaku untuk seluruh jenis usaha, mulai dari bisnis potong rambut sampai wisata perjalanan keluar angkasa. Semuanya ya tidak jauh dari rumus harga dikali kuantitas. Mungkin yang membuatnya rumit adalah menentukan yang mana yang harga dan mana kuantitas. Pada bagian selanjutnya, kita akan belajar mengenai proyeksi biaya. Pertama-tama, saya ingin menegaskan yang saya maksud dengan biaya itu yang seperti apa. Karena ada banyak tipe jenis biaya. Selama ini, kita kenal ada biaya tetap, yang nilainya selalu tetap tidak berpengaruh pada besarnya nilai pendapatan. Contohnya adalah biaya sewa ruko. Mau kita untung besar ataupun rugi, kita tetap harus bayar dengan jumlah yang sama. Selanjutnya ada biaya yang berubah-ubah. Semakin besar tingkat produksi atau kenaikan penjualan, maka biayanya ikut bertambah pula. Contohnya biaya bahan baku untuk produksi. Ada lagi biaya hangus atau mungkin banyak yang dikenal dengan nama sang kos. Intinya, mau usaha dijalankan atau batal dijalankan, biaya ini akan tetap keluar. Contohnya, biaya untuk uji kelayakan dalam proyek jalan tol. Mau proyeknya terus dijalankan atau dibatalkan, biaya tersebut tetap harus dikeluarkan. Dan uang yang dikeluarkan dianggap hangus jika proyek batal. Makanya disebut biaya hangus atau tenggelam, sang kos. Kemudian ada lagi biaya kesempatan, yaitu biaya yang muncul karena ada keuntungan yang hilang karena memilih salah satu pilihan di antara pilihan-pilihan yang lain. Keunikan dari biaya ini dibandingkan dengan biaya-biaya sebelumnya yaitu nilainya tidak masuk dalam catatan akuntansi, hanya sekedar coret-coretan di atas kertas. Contohnya, kalau kamu punya tanah, kalau digarap jadi tempat parkir, maka kamu dapat untung 100 juta sebulan. Tetapi, karena kamu lebih memilih mendiamkan, maka tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Dengan kata lain, ada biaya kesempatan sebesar 100 juta yang hilang karena kamu lebih memilih tidak mengelola tanah tersebut. Dari semua biaya yang saya sebutkan tadi, kecuali biaya kesempatan tentunya, kita kelompokkan lagi menjadi biaya langsung, yaitu biaya yang terkait langsung dengan proses produksi dan biaya tidak langsung. Umumnya ini disebut biaya operasional. Biaya ini terdiri dari biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi. Dalam bahasa Inggris disebut SG&A cost. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada catatan penting yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa biaya yang sengaja tidak saya masukkan dalam kelompok biaya tersebut, walaupun sebenarnya secara akuntansi tetap dimasukkan. Hal ini memang bisa menimbulkan perdebatan karena saya mengajarkan cara yang salah. Sebelumnya, saya ingin tegaskan bahwa video ini mengajarkan cara membuat
financial model, bukan membuat pencatatan akuntansi yang sesuai kaidah standar. Sehingga untuk tujuan tersebut kadang akan berbenturan dengan sistem akuntansi yang berlaku umum. Tujuan saya tidak memasukkan beberapa biaya tersebut, antara lain yang pertama yaitu untuk melihat langsung nilai EBITDA, yaitu laba sebelum dikurangi beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nilai ini sangat penting bagi investor atau kreditur untuk mengetahui secara kasar bahwa proyek Anda itu layak atau tidak untuk dijalankan. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat praktis untuk memudahkan kita nantinya mengecek kenapa neraca yang kita buat tidak seimbang. Neraca tidak balance atau tidak seimbang tentunya menjadi momok yang menakutkan bagi pemula yang ingin membuat financial model. Untuk lebih jelasnya, ada dua biaya yang saya pisahkan dari pengelompokan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama adalah biaya penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan adalah biaya yang terjadi karena menyusutnya nilai suatu aset tetap. Contohnya, mobil yang kita beli sekarang, kemungkinan besar beberapa tahun ke depan nilai jualnya akan terus turun. Aset tetap yang tidak menyusut yaitu tanah, karena umumnya luasnya tetap dan harganya malah terus naik. Karena itu, tanah tidak ada biaya penyusutan. Sedangkan, biaya amortisasi adalah biaya penyusutan juga sebenarnya, tetapi untuk nilai aset tidak tetap. Contoh gampangnya, kalau kita punya hak paten atas suatu produk, tentunya akan ada masa berlakunya. Jika masa berlakunya habis, produk tersebut menjadi milik umum dan bisa dibuat oleh siapa saja. Sehingga nilai hak paten tersebut terus menyusut sampai tidak ada harganya lagi. Biaya depresiasi dan amortisasi ini dalam pencatatan akuntansi dimasukkan ke dalam kelompok biaya langsung dan biaya tidak langsung. Mesin-mesin pabrik, biaya penyusutannya masuk ke biaya langsung. Sedangkan peralatan kantor masuknya ke biaya tidak langsung. Biaya yang kedua yang tidak saya masukkan ke dalam pengelompokan biaya langsung dan biaya tidak langsung yaitu biaya pinjaman. Biaya ini adalah biaya yang dibayarkan karena kita meminjam uang untuk modal usaha, seperti biaya bunga bank atau biaya ujrah untuk pinjaman syariah. Biaya ini dalam pencatatan akuntansi masuk ke dalam biaya tidak langsung. Untuk lebih detailnya masuk ke biaya non-operasional. Kedua jenis biaya tersebut, yaitu biaya depresiasi amortisasi serta biaya pinjaman, tidak akan saya jelaskan dalam pembahasan video ini. Insya Allah nanti akan saya jelaskan di episode berikutnya. Dalam membuat proyeksi, tentunya data historis laporan keuangan, dalam hal ini laporan laba rugi, diperlukan untuk landasan di tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, kadang kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu laporan akuntansi ke dalam bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Berikut ini, saya akan tunjukkan beberapa contoh proyeksi pendapatan dan biaya di beberapa jenis usaha. Diharapkan, rekan-rekan dapat mengenali 4 kelompok penting dalam pembuatan proyeksi pendapatan dan biaya, yaitu harga, kuantitas, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Tentunya, tidak semua usaha saya akan contohkan, tetapi paling tidak, setiap usaha punya kemiripan dengan jenis usaha lainnya pada industri yang sama. Sehingga, contoh yang saya sebutkan juga bisa diterapkan ke jenis usaha lainnya. Sehingga rekan-rekan tidak minder jika berhadapan dengan jenis usaha yang baru dikenal. Untuk contoh yang pertama, yaitu bisnis batubara yang termasuk ke dalam industri pertambangan. Sekarang kita akan melihat contoh proyeksi pendapatan untuk usaha pertambangan. Dalam hal ini, bisnis batubara. Pertama-tama, yang dilihat dari bisnis pertambangan adalah luas area pertambangan. Dari situ akan didapatkan berapa cadangan batubaranya. Tentunya, hasil perhitungan cadangan ditentukan oleh penilai independen sesuai dengan kaidah standar yang berlaku. Dalam contoh ini, nilai cadangan adalah sebesar 5 juta ton. Dari sini, kita sudah dapat unsur kuantitas. Kemudian, yang unik dari bisnis ini adalah jangka waktu proyeksi yang cukup panjang, hingga cadangan batubaranya habis. Berbeda dengan industri lainnya yang jangka waktu proyeksinya bisa hanya selama 5 tahun. Dalam proyeksi pendapatan, ada jadwal produksi sampai dengan cadangan habis. Kemudian volume penjualan. Kenapa dibedakan? Karena diasumsikan selama produksi ada produk yang rusak atau tidak sesuai standar. Di sini ditandai dengan nilai impairment yang itu sebesar 1%. Artinya dari jumlah produksi ada sekitar 1% barang yang rusak sehingga tidak bisa dijual. Kemudian sebagai unsur harga ada harga komoditas batubara dalam dolar Amerika per ton.
Nilai ini tentunya ditentukan oleh pasaran, sehingga produsen tidak bisa seenaknya menetapkan harga sendiri. Dari hasil kali volume penjualan batubara dengan harga jualnya, didapatlah proyeksi pendapatan. Kemudian kita lanjut lagi ke proyeksi biaya. Pada biaya langsung, unsur yang pertama yaitu biaya penambangan dan pemrosesan batubara. Asumsi yang cukup penting yaitu stripping ratio. Maksudnya, seberapa tebal lapisan tanah yang menutupi batubara. Stripping ratio yang besar berarti lapisan tanahnya cukup tebal, sehingga biaya penambangan batubara lebih mahal. Kemudian, unsur yang kedua yaitu biaya pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke pelabuhan. Istilahnya coal hauling. Batubara bisa diangkut melalui kapal tongkang atau pakai truk, atau juga kombinasi keduanya, tergantung lokasinya di mana. Asumsi yang cukup penting dari unsur biaya ini tentunya jarak dari lokasi tambang ke pelabuhan. Dalam contoh ini, diangkut lewat jalan darat dengan menggunakan truk. Yang terakhir, unsur yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu biaya reklamasi. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tentunya ada biaya yang dikenakan ke perusahaan batubara untuk mereklamasi lokasi tambang akibat adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Semua biaya-biaya tersebut diasumsikan mengalami kenaikan per tahun yang saya tunjukkan pada bagian atas. Biaya selanjutnya yaitu biaya umum dan administrasi. Yang pertama adalah biaya royalti. Saya tidak masukkan ke biaya langsung karena sifatnya mirip dengan komisi penjualan, tetapi dibayarkan ke pemerintah. Kemudian ada pajak ekspor jika memang untuk diekspor, serta biaya-biaya umum lainnya. Untuk mempersingkat waktu dan tidak membuat bingung, maka saya tidak perlu jelaskan satu persatu karena fokus kita adalah menentukan 4 unsur dari proyeksi pendapatan dan biaya. Demikian proyeksi pendapatan dan biaya atas bisnis batubara. Contoh yang kedua yaitu bisnis minyak sawit mentah yang masuk ke dalam industri perkebunan. Sebelum kita berbicara mengenai proyeksi pendapatan pada usaha minyak sawit, terlebih dahulu kita harus mengetahui jadwal penanaman dan rencana produksi kelapa sawit. Sebagai langkah awal, pertama kali perlu diketahui berapa luas area penanaman beserta lokasinya jika memang tersebar. Keunikan dari usaha jenis ini adalah adanya kerjasama antara inti dengan plasma. Inti maksudnya perusahaan sendiri yang menanam, sedangkan plasma yaitu petani yang lahannya berada di sekitar perusahaan. Dengan adanya plasma, maka perusahaan tidak perlu membeli dan mengelola seluruh lahan karena akan sangat mahal. Sebaliknya, bagi petani, perusahaan sebagai inti dapat membantu mereka memberikan bantuan modal usaha, misalnya untuk pembelian bibit dan pemupukan, serta pemasaran produk pertanian mereka. Pada bagian awal ini, terlihat lokasi penanaman dan luasan area penanaman. Kemudian, ada jadwal penanaman secara bertahap, karena memang tidak mungkin ditanam secara sekaligus, karena adanya keterbatasan modal. Kemudian, keunikan lainnya yaitu ada jadwal produksi, karena tanaman sawit umumnya baru berbuah setelah 3 tahun. Jadi, perusahaan harus memiliki modal yang cukup karena selama 3 tahun belum ada pemasukan. Hal yang penting dari bisnis ini adalah tingkat produktivitas yang dinyatakan dalam besaran ton per hektar. Nilai ini sangat dipengaruhi dari usia tanaman, lokasi, dalam hal ini tingkat kesuburan dan curah hujan di wilayah tersebut, serta kualitas dari bibit tanaman yang dipilih. Dari beberapa faktor tersebut, kemudian didapatkan berapa perkiraan jumlah produksi setiap tahunnya. Umumnya, tingkat produksi per hektar dari inti lebih besar dari plasma, karena kebun milik perusahaan diawasi dan dikelola dengan sangat ketat. Berbeda dengan kebun milik petani yang pengelolaannya tergantung tingkat keulitan dari petani itu sendiri. Hasil dari kebun tentunya masih dalam bonggol sawit yang dinampakkan dengan tandan buah segar, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut fresh fruit bunch, FFB. Setelah kita dapatkan jadwal produksi sawit per tahun dalam bentuk FFB per ton, tentunya bonggol sawit tersebut akan diolah oleh pabrik kelapa sawit. Kemampuan mengolah sawit tentunya tergantung dari kapasitas pabrik. Hasil produksi sawit tidak bisa lebih besar dari kapasitas pabrik. Perlu ada penambahan kapasitas pabrik untuk menyesuaikan dengan tingkat produksi bonggol sawit dari kebun sawit. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan ketika kita membuat proyeksi pendapatan.
Dari tandan buah segar atau FFB yang diolah oleh pabrik kelapa sawit akan menghasilkan minyak sawit dan biji sawit atau kernel. Biji sawit atau kernel bisa dijual ke pabrik kernel untuk menjadi minyak biji sawit atau palm kernel oil (PKO). Kegunaan PKO ini sangat banyak. Salah satunya dipakai sebagai bahan dalam pembuatan sabun. Jika perusahaan cukup besar, ia akan proses semuanya sendiri, minyak sawit dan kernelnya. Tetapi dalam contoh ini, perusahaan menjualnya ke pihak lain. Asumsi yang penting dari produksi minyak sawit dan kernel adalah tingkat ekstraksi atau extraction rate. Artinya, dari 1 ton FFB, berapa persen yang akan menjadi minyak sawit dan kernel, sisanya tentunya menjadi sampah organik yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk atau pakan ternak. Dari perhitungan itu semua, kita dapatkan berapa ton produksi minyak sawit mentah atau CPO dan kernel. Sekarang, sudah kita dapatkan unsur kuantitas. Unsur harga bisa didapatkan dari harga komoditas yang mengacu pada harga acuan di perkebunan sawit besar, atau dalam hal ini untuk pasar internasional menggunakan harga di Rotterdam. Setelah unsur harga dan kuantitas didapatkan, kita bisa dapatkan proyeksi pendapatan dari CPO. Untuk penjualan kernel, harga diasumsikan dari persentasi harga CPO. Jika rekan-rekan mempunyai harga acuan kernel sendiri, tentunya akan lebih baik. Demikian proyeksi pendapatan sudah kita dapatkan. Selanjutnya ke proyeksi biaya. Untuk biaya langsung, karena 3 tahun pertama tanaman belum berbuah, maka segala biaya yang muncul seperti penanaman dan pemupukan dimasukkan sebagai investasi melalui belanja modal atau capital expenditure, yang nantinya dikenakan biaya penyusutan. Ada biaya langsung yang berasal dari plasma atau petani, maka biaya langsungnya adalah pembelian tandan buah segar atau FFB. Tidak ada biaya perawatan karena semua diurus oleh petani. Untuk biaya langsung dari inti atau nukleus, karena perusahaan yang mengelolanya sendiri, maka ada pemeliharaan tanaman atau maintenance, biaya infrastruktur, biaya pemanenan, harvesting, dan biaya pengangkutan atau transportation. Kemudian yang berikutnya ada biaya pengolahan kelapa sawit di pabrik, yaitu biaya pemrosesan dan biaya overhead di pabrik. Yang terakhir, biaya operasional terdiri dari biaya pemasaran yang unsur pengalinya dari banyaknya CPO dan kernel yang diproduksi dikali dengan biaya pemasaran dalam juta rupiah per ton. Logikanya, semakin banyak yang diproduksi, maka tentunya biaya pemasaran semakin gencar. Untuk biaya umum dan administrasi, faktor pengalinya adalah luas wilayah dengan biaya pengelolaan dalam juta per hektar. Dalam contoh ini, ada kesalahan penulisan bukan juta per ton. Logikanya, semakin luas area yang dikelola, maka tentunya biaya administrasinya juga semakin besar. Demikian sudah kita dapatkan proyeksi biaya langsung dan biaya operasional. Lalu yang ketiga yaitu bisnis hotel dan restoran yang masuk ke dalam industri jasa properti. Berikut ini adalah asumsi dasar dalam membuat proyeksi pendapatan dari hotel dan restoran. Yang pertama yaitu tingkat hunian atau occupancy rate, tarif hotel per malam, hotel rate, dan yang terakhir jumlah kamar hotel. Di sini proyeksi dibuat bulanan, mengingat tingkat hunian dan harga bisa berubah-ubah tergantung bulan. Keunikan bisnis ini adalah adanya peak season atau musim ramai yang biasanya pada akhir tahun, di mana tingkat hunian cukup tinggi dan harga kamar cukup mahal. Sebaliknya, pada masa low season atau musim sepi, tingkat hunian cukup rendah dan harga kamar tentunya tidak terlalu tinggi. Asumsi berikutnya yaitu pendapatan lainnya, yang berasal dari makanan dan minuman serta usaha lain-lain seperti dari telepon, laundry, dan lain-lain. Asumsi untuk pendapatan ini didapatkan dari persentase pendapatan kamar hotel. Logikanya, semakin besar pendapatan kamar, maka tamu hotel semakin banyak, sehingga semakin banyak orang yang datang ke restoran hotel. Sebagai informasi tambahan, pendapatan dari makanan dan minuman memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap keuntungan hotel. Hanya bergantung dari pendapatan kamar saja tidak akan memberikan keuntungan yang berarti bagi hotel. Karena itu, pendapatan dari restoran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari bisnis hotel.
Berikutnya, asumsi biaya langsung yang didapatkan dari persentase keuntungan masing-masing segmen pendapatan. Nilai persentase ini didapatkan dari data historis laporan keuangan hotel, atau bisa juga mengacu pada data usaha hotel di wilayah tersebut. Berikutnya, kita berpindah ke bagian perhitungan proyeksi pendapatan. Tingkat hunian hotel, jumlah kamar, dan hari operasional membentuk unsur kuantitas. Kita kalikan dengan unsur harga, yaitu dari tarif sewa kamar. Kita dapatkanlah perhitungan pendapatan. Selanjutnya, ada pendapatan dari makanan dan minuman, serta pendapatan lain-lain yang dihitung berdasarkan persentase pendapatan kamar. Terakhir, ada pendapatan yang diterima dari pelanggan berupa service charge yang dalam asumsi ini sebesar 10%. Service charge biasa kita bayarkan jika kita menginap dan makan di restoran sebagai biaya atas jasa layanan yang telah diberikan. Dari beberapa segmen pendapatan tersebut, maka kita dapatkan total pendapatan hotel. Pada bagian selanjutnya, yaitu pada biaya langsung, ada biaya kamar hotel yang meliputi jasa bersih-bersih, pergantian sabun dan sandal, serta biaya-biaya lainnya terkait dengan kamar. Karena nilai ini diambil dari persentase pendapatan dari kamar, maka langsung saja kita kalikan dengan pendapatan kamar, sehingga kita dapatkan nilai biayanya. Untuk biaya lainnya, yaitu dari makanan dan minuman, serta biaya langsung atas pendapatan lain-lain, juga sama perhitungannya, jadi tinggal dikalikan saja. Akhir, ada service charge yang dibayarkan oleh pelanggan. Karena sebenarnya service charge adalah hak dari pekerja hotel dan restoran. Maka, pendapatan dari service charge dikeluarkan lagi untuk diberikan ke karyawan, sehingga dianggap sebagai unsur biaya. Pada bagian berikutnya, ada biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya penjualan atau pemasaran, biaya umum, dan administrasi. Perhitungannya cukup umum, kurang lebih sama dengan usaha di bisnis lainnya. Ada biaya gaji untuk karyawan, administrasi, dan manajemen, ada biaya administrasi, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Demikian kita sudah dapatkan proyeksi atas biaya langsung dan tidak langsung. Sebagai tambahan, kenapa kita tadi repot-repot menghitung service charge karena nantinya juga diberikan ke karyawan? Sebenarnya, hal ini penting untuk menghitung besaran pajak hotel. Karena pajak hotel dikenakan atas pendapatan yang diakui ditambah service charge. Jadi, tidak hanya dipajaki dari pendapatan yang diterima oleh hotel saja. Demikianlah proyeksi pendapatan dan biaya dari jasa perhotelan. Selanjutnya yang keempat yaitu bisnis pembangunan apartemen yang masuk ke dalam industri konstruksi properti. Sekarang kita akan melihat proyeksi pembangunan apartemen atau lebih tepatnya superblok karena tidak hanya pembangunan apartemen saja. Pada bagian atas ada ringkasan dari pendapatan yang terdiri dari apartemen, hotel, kantor, dan area komersil. Bagian di bawahnya ada pendapatan lain-lain dari pendapatan parkir. Berbicara mengenai properti tidak lepas dari luas tanah. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita cari tahu terlebih dahulu berapa luas tanahnya. Dari keseluruhan luas tanah tersebut, kita bagi-bagi lagi mana yang untuk apartemen, mana yang untuk hotel, dan seterusnya. Sekarang kita masuk bagian apartemen. Contoh, di total luas tanah sebesar 25.500 meter persegi. Kemudian untuk apartemen dijatahkan sebesar 15.000 meter persegi. Dari nilai tersebut kemudian dibagi-bagi lagi menjadi beberapa blok apartemen. Tujuannya agar pembangunan bisa dilakukan secara bertahap. Jadi perusahaan bisa jualan dulu di blok pertama tanpa harus menunggu blok apartemen lain dibangun. Contohnya, di apartemen blok A, dia mendapat jatah luas tanah sebesar 3.000 meter persegi. Dari total jatah untuk apartemen seluruhnya, dari luas tanah itu tentunya tidak semua dibangun apartemen. Artinya, akan ada pula ada area taman, jalan, parkir, dan sebagainya. Hal ini terkait pula dengan aturan pemerintah mengenai berapa persen yang bisa dibangun dan berapa persen untuk ruang terbuka hijau. Istilahnya, koefisien dasar bangunan atau KDB. Ada lagi mengenai aturan ketinggian apartemen. Maksimum berapa lantai. Inti dari itu semua, kita mau lihat berapa banyak luas area yang bisa kita jual dalam meter persegi. Istilahnya sellable area. Kalau bicara detail, tentu saja berbicara mengenai berapa unit apartemen yang bisa dijual. Tetapi dasarnya tetap harga per meter persegi. Dalam contoh ini, didapat luas yang bisa dijual untuk apartemen A sebesar 11.336 meter persegi. Sekarang, kita sudah dapatkan unsur kuantitas untuk membuat proyeksi pendapatan. Karena tamu
menyewa kamar hotel per kamar, bukan per meter. Jadi, dari jatah luas tanah yang dialokasikan untuk hotel, jadinya berapa unit ruangan yang bisa dibangun. Inilah unsur kuantitas dari proyeksi pendapatan. Detail mengenai bisnis hotel sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya. Untuk usaha perkantoran, karena untuk dijual, maka sifatnya sama seperti penjualan apartemen. Kita cari berapa luas total area yang bisa dijual atau sellable area. Di sini kita dapat unsur kuantitas. Area komersil juga sama, karena dijual, maka dicari sellable area juga. Unsur kuantitas juga kita sudah dapatkan. Selanjutnya, untuk pendapatan lain-lain, yaitu dari usaha perparkiran. Kita juga cari berapa jumlah lotnya, yaitu banyaknya kendaraan yang bisa muat. Karena orang menyewa parkir juga per lot atau per kendaraan, bukan per meter. Dari sini kita dapatkan unsur kuantitas. Sekarang kita kembali lagi ke penjualan apartemen. Unsur harga kita dapatkan dari harga jual per meter persegi. Untuk detail penjualan memang tercantum berapa unit apartemen terjual. Tetapi harga unit tersebut ujungnya juga diambil berapa luas per unit apartemen kemudian dikali harga per meter persegi. Kita sudah dapatkan unsur harga dikalikan kuantitas. Maka kita dapat proyeksi pendapatan dari apartemen. Jika rekan-rekan cukup jeli, di sini perusahaan juga mengambil keuntungan tambahan dari penyewaan area komersil yang biasanya ada di lantai dasar apartemen. Rumusnya juga kurang lebih sama. Harga sewa per meter persegi dikali luas area komersil yang disewakan. Untuk apartemen sudah. Sekarang masuk ke usaha hotel. Secara umum, unsur harga didapatkan dari tarif sewa kamar. Unsur harga dan kuantitas kita dapatkan langsung dikalikan. Maka kita dapat proyeksi pendapatan dari hotel. Detail bisnis hotel sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya. Sebagai tambahan, karena ada masa konstruksi, maka pendapatan hotel baru bisa didapat setelah bangunannya selesai dibuat. Berbeda dengan apartemen yang sudah bisa jualan duluan, sekalipun apartemennya belum selesai dibangun. Untuk ruangan perkantoran baru mulai dibangun setelah hotel jadi. Jadi, pendapatannya juga mundur pada tahun berikutnya. Bedanya dengan hotel, untuk kantor juga langsung bisa jualan pada saat masa pembangunan. Jadi, tidak perlu menunggu sampai selesai dibangun. Untuk area komersil seperti ruko, kurang lebihnya sama. Unsur kuantitas kita sudah dapatkan sebelumnya, yaitu luas area yang bisa dijual atau sellable area. Kemudian, sellable area ini dikonversi menjadi berapa unit ruko, dikalikan harga jual per unit ruko, yang nilainya diambil dari harga jual per meter persegi. Harga dikalikan kuantitas, kita dapatkan proyeksi pendapatan dari penjualan area komersil. Pendapatan lain-lain, jumlah lot parkir atau istilah gampangnya, area parkir bisa muat berapa dikali dengan tarif parkir. Kita dapatkan proyeksi pendapatan dari parkir. Sebagai tambahan, parkir di tempat ini diasumsikan disewakan per bulan ke penghuni apartemen. Jadi, bukan parkir jam-jaman. Usaha ini juga dikelola oleh perusahaan perparkiran. Jadi, ada bagi hasil ke mereka. Demikian proyeksi pendapatan di segmen ini sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita pindah ke proyeksi biaya. Biaya dikelompokkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk penjualan apartemen, biaya langsungnya yaitu biaya pembangunan apartemen tersebut sampai jadi. Untuk hotel, pada biaya langsung ada biaya kamar atau room cost. Apa itu room cost? Sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya. Kemudian ada biaya makanan dan minuman. Karena hotel ini dikelola, maka biaya pembangunan hotel tidak masuk ke biaya langsung karena bangunan dimiliki sendiri, tidak untuk dijual. Ada mungkin biaya penyusutan, namun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tidak dimasukkan ke dalam pengelompokan biaya langsung. Kemudian, untuk penjualan unit perkantoran, biaya langsungnya sama seperti apartemen, yaitu dari biaya pembangunan gedung perkantoran. Terakhir, untuk penjualan unit komersil juga sama seperti perkantoran dan apartemen. Biaya langsungnya berasal dari biaya pembangunan unit komersil. Untuk usaha perparkiran, karena ini dikelola sendiri dan tidak dijual, maka tidak ada biaya pembangunan area parkir. Ditambah lagi, perusahaan bekerjasama dengan perusahaan perparkiran. Jadi, segala biaya operasional perparkiran ditanggung oleh mereka. Kita tinggal terima bersihnya saja dari bagi hasil keuntungan parkir.
Kemudian yang terakhir, biaya tidak langsung. Sebenarnya cukup umum, yaitu ada biaya gaji, alat tulis kantor, listrik, dan sebagainya. Ada lagi biaya pemasaran yang memang cukup besar dibandingkan dengan biaya tidak langsung lainnya. Karena unit yang dijual memang harus cepat laku agar uang yang masuk bisa dipakai untuk pembangunan, sehingga proyek tidak mangkrak. Demikian proyeksi biaya sudah kita pelajari bersama di segmen ini. Kemudian yang kelima yaitu bisnis PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang masuk ke dalam industri energi. Berikut ini adalah asumsi terkait banyaknya tenaga listrik yang bisa diproduksi untuk mendapatkan unsur kuantitas dalam proyeksi pendapatan. Asumsi yang pertama yaitu head merupakan perbedaan tingkat ketinggian air dalam satuan meter. Semakin tinggi nilai head, maka air yang turun dari atas ke bawah semakin deras, sehingga memutar turbin lebih kencang, yang tentunya listrik yang dihasilkan semakin besar. Selanjutnya, ada debit air, artinya seberapa banyak air yang mengalir. Hal ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan di wilayah tersebut. Semakin banyak hujan, maka sungai semakin deras dan debit air meningkat, hingga dapat memutar turbin lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak listrik. Asumsi berikutnya yaitu persentase penggunaan kapasitas pembangkit. Karena selalu beroperasi penuh selama 24 jam, maka generator tidak mungkin dipakai seluruhnya 100%. Ada yang sengaja difungsikan sebagai cadangan jika generator lain rusak atau saat ada pemeliharaan. Untuk selanjutnya, akan saya jelaskan gambaran umumnya saja agar lebih mudah dipahami. Untuk mendapatkan perhitungan banyaknya listrik yang dihasilkan, pertama-tama dibuat terlebih dahulu asumsi berapa jam mesin beroperasi dalam setahun. Setelah itu, dikalikan dengan berapa listrik yang dihasilkan per jam. Nilai ini tentunya tergantung dari besaran pembangkit yang dihasilkan dalam megawatt, nilai head, dan debit air yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dari hasil pengalian besaran listrik per jam dengan jam operasional per tahun, kita kalikan lagi dengan persentase penggunaan kapasitas pembangkit. Akhirnya, bisa kita dapatkan total jumlah listrik yang diproduksi selama setahun. Pada tabel ini, asumsi terkait unsur kuantitas saya highlight atau tandai dengan warna biru. Selanjutnya, kita tentukan unsur harga, yaitu tarif tenaga listrik per kilowatt jam atau KWH. Karena pembeli listrik kita adalah PLN, tentunya pengenaan besaran tidak bisa seenaknya. Tarif listrik sudah ditetapkan oleh pemerintah secara umum per area di seluruh Indonesia dalam satuan sen dolar per KWH. Kemudian, dari peraturan tersebut diturunkan ke dalam kontrak perjanjian jual beli listrik antara perusahaan pembangkit dengan PLN selaku pembeli. Pada akhirnya, jangka waktu proyeksi keuangan yang kita buat tergantung dari lamanya jangka waktu kontrak dengan PLN tadi. Kalau pertambangan kan jangka waktunya sampai cadangan habis. Sementara jika pembangkit maka sampai masa kontrak habis. Memang setelah kontrak habis, pembangkit masih bisa beroperasi dan jangka waktu bisa diperpanjang. Tetapi negosiasi harga jual ke PLN akan lebih rendah. Untuk itu, selama masa kontrak ini, perusahaan sudah harus balik modal dan memberikan keuntungan yang berarti. Lagi pula, investor juga tidak akan mau menunggu terlalu lama. Selanjutnya, kita masuk ke bagian proyeksi pendapatan. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Bukan revenue from construction, seharusnya revenue from electricity sales atau pendapatan dari penjualan listrik. Karena pada tabel sebelumnya sudah kita buat hasil perhitungannya, maka pada bagian ini tinggal ditautkan saja, tidak perlu dihitung lagi. Mungkin catatan yang bisa saya tambahkan yaitu bahwa harga jual listrik tidak bisa naik per tahun, tetapi sesuai dengan kontrak. Dalam hal ini, harga tetap dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-8, kemudian baru berubah pada tahun ke-9. Bahkan harganya malah menurun, bukan meningkat. Bisa dibayangkan jika kontrak diperpanjang, maka harga listrik bisa turun semakin jauh. Selanjutnya, kita masuk ke proyeksi biaya. Pada biaya langsung, jenisnya tidak banyak, kurang lebih di biaya pemeliharaan dan biaya pengoperasian mesin. Biaya operasi dan pemeliharaan mesin ada yang dibayar setiap tahun atau annual O&M, ada juga yang dikeluarkan secara berkala setiap 5 tahun, yaitu periodic O&M. Ada juga biaya suku cadang mesin. Unik di sini ada pajak penggunaan air, karena menggunakan air sungai untuk menggerakkan turbin. Dan terakhir,
ada biaya overhead pembangkit seperti misalnya menggaji pekerja di sana, peralatan pendukung, dan sebagainya. Semua biaya langsung diasumsikan mengalami kenaikan 10% per tahun. Di sini, perusahaan harus beroperasi secara efisien mengingat tarif harga jual tidak naik-naik, bahkan malah turun di tahun ke-9. Bisa diperkirakan bahwa keuntungan akan terus berkurang setiap tahun. Harga jual tetap, sementara biaya terus naik setiap tahun. Disinilah keunikan dari bisnis pembangkit listrik. Yang terakhir, pada biaya operasional umum terdiri dari gaji manajemen dan karyawan bagian administrasi, kemudian transportasi, misalnya untuk bolak-balik dari kantor ke lokasi pembangkit, serta biaya umum dan administrasi lainnya. Dari penjumlahan biaya-biaya tersebut, kita dapatkan biaya tidak langsung. Demikian proyeksi pendapatan dan biaya untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang berasal dari air. Terakhir, untuk contoh yang keenam yaitu bisnis e-commerce, perdagangan elektronik yang masuk ke dalam industri internet. Berikut ini adalah proyeksi pendapatan dari bisnis online. Contoh pada perusahaan ini ada 3 sumber pendapatan utama, yaitu pendapatan dari iklan, kemudian pendapatan atas komisi penjualan online, dan yang terakhir, pendapatan atas jasa konsultasi bisnis online. Sebagai langkah awal dalam membuat asumsi pendapatan dari bisnis online, maka perlu diketahui terlebih dahulu berapa banyak orang yang mengunjungi website kita. Untuk itu, pencatatan jumlah pengunjung sebagai data historis sangatlah diperlukan. Karena jika tidak, sulit bagi kita menentukan proyeksi jumlah pengunjung ke website kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa website kita itu populer tanpa ada data pengunjung. Itulah salah satu keunikan dari bisnis ini. Beberapa asumsi yang penting dari bisnis online adalah jumlah pengunjung ke website kita atau amount of visitors. Jumlah pengunjung baru yaitu unique visitors. Ini untuk menentukan berapa pertumbuhan pengunjung ke website kita. Dan kemudian berapa banyak halaman yang dilihat atau page views. Contohnya, jika ada 10 pengunjung hanya tertarik melihat halaman depan saja, maka page views-nya ya hanya 10. Untuk itu, perlu diberikan tampilan dan informasi yang menarik untuk membuat pengunjung betah dan tertarik melihat-lihat halaman di website kita. Tentunya, semakin banyak yang melihat halaman, akan semakin banyak yang melihat iklan di website. Pada akhirnya, pendapatan dari iklan juga meningkat. Asumsi lainnya yaitu CTR atau click-through rate, yaitu dari sekian banyak pengunjung yang melihat iklan di website kita, berapa persen yang mengklik tautan gambar iklan tersebut. Kalau rekan-rekan sering berkunjung ke website yang dibuat secara pribadi, sering mereka mengajak pengunjungnya untuk mengklik tautan iklan yang terpampang. Karena itu bisa menjadi sumber pendapatan bagi mereka dari segi iklan. Pendapatan dari jumlah iklan yang diklik oleh pengunjung tentunya lebih besar dari sekedar hanya dilihat-lihat saja. Berikutnya, kita mulai proyeksi pendapatan iklan dari penjualan produk secara online. Asumsi pertama yaitu page views berdasarkan data historis yang dibuat sebelumnya. Untuk tingkat pertumbuhan, karena perusahaan online tentunya akan ada masa-masa awal di mana pertumbuhannya sangat tinggi. Baru kemudian memasuki masa stabil di mana pertumbuhannya mulai sedikit. Menjaga tingkat pertumbuhan tinggi dalam jangka waktu yang lama menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan yang bergerak di bisnis online. Karena itu, mereka sampai rela bakar duit untuk bisa terus tumbuh besar. Dari sekian banyak pengunjung yang melihat jumlah halaman atau page views, tentunya akan ada beberapa persen yang mengklik iklan di baris pertama, kedua, ataupun ketiga. Di sini disajikan berapa persen kemungkinan dari pengunjung yang melihat page views tersebut akan mengklik iklan produk di baris pertama, kedua, dan ketiga. Otomatis juga harga yang ditawarkan perusahaan ke beberapa pengiklan atau sponsor tentunya juga berbeda tergantung posisinya di baris pertama, kedua, atau ketiga. Bagian bawahnya ada jumlah pengiklan yang beriklan di baris pertama, kedua, dan ketiga. Karena letak posisi iklan terbatas, maka hanya ada satu pengiklan yang pasang di masing-masing baris tersebut. Tentunya dalam 1 bulan pengiklannya bisa jadi dari perusahaan yang berbeda-beda. Bukan berarti jumlah pengiklannya satu maka yang pasang dia-dia juga. Kombinasi dari jumlah klik dan jumlah pengiklan kita dapatkan unsur kuantitas.
Kemudian dikalikan dengan unsur harga, yaitu tarif iklan untuk masing-masing baris. Maka kita sudah dapatkan proyeksi pendapatan dari iklan. Berikutnya, pendapatan iklan dari penempatan di bagian atas website atau top banner. Jika pendapatan sebelumnya dari jumlah yang diklik, kalau ini seperti pasang iklan di koran. Kita sewa per ruang atau spot di website kita dengan bayaran tetap selama 1 hari. Tidak terkait berapa banyak pengunjung yang akan mengklik di website tersebut. Jumlah hari di mana iklan terpasang atau unsur kuantitas, kemudian dikali dengan tarif pasang iklan per hari. Dalam hal ini unsur harga. Kita dapatkanlah proyeksi pendapatannya. Berikutnya juga perhitungannya sama, hanya peletakan posisi iklannya saja yang berbeda. Sisi samping bagian atas halaman, kemudian sisi samping bagian bawah halaman, kemudian ada tag ads atau iklan baris yang berisi tulisan tanpa ada gambar. Pendapatan yang berikutnya yaitu pendapatan atas komisi penjualan barang. Dalam contoh ini dikategorikan sebagai pendapatan dari merchant page rank. Kurang lebih sama dengan pendapatan dari marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Di sini perusahaan membuka mall secara online. Untuk membuat proyeksi pendapatannya secara garis besar seperti ini. Jadi, dari asumsi jumlah halaman yang dilihat atau page views, tentunya ada beberapa persen yang mengklik produk untuk melihat informasi barang dan harganya. Istilahnya kita cuci mata lah secara online. Di sini namanya click-through rate. Dari sekian yang klik untuk lihat informasi produk tersebut, tentunya akan ada yang benar-benar membeli barang tersebut, yaitu dalam hal ini namanya conversion rate. Karena jumlah barang dan harga untuk masing-masing produk yang ditawarkan di marketplace sangat banyak, maka kita tidak mungkin membuat proyeksi untuk masing-masing produk yang beragam, baik dari jenis dan harganya tersebut. Jadi kita di sini buat rata-ratanya saja. Berapa sih harga barang yang dijual di market tersebut? Kalau di sini namanya average order value. Jadi rata-ratanya. Nah, kita sudah dapatkan nih jumlah pembeli atau unsur kuantitas yang benar-benar membeli tersebut, yaitu dari conversion rate kita kali dengan rata harga produk yang dijual secara online. Dari situ kita dapatkan perhitungan pendapatan ke penjual barang. Dari pendapatan tersebut kemudian dikalikan persentase komisi ke perusahaan ini, yaitu perusahaan online sebagai penyedia marketplace. Didapatkanlah proyeksi pendapatan dari jasa komisi penjualan. Bagian selanjutnya juga perhitungannya sama, hanya beda di barang yang dijual saja. Kalau sebelumnya pada marketplace online, maka untuk semua jenis barang dan penjualnya bisa siapa saja. Kalau yang untuk brand shop ini hanya menjual merek asli yang dijual oleh produsen resminya atau official web store. Berikutnya, ada peluang revenue tambahan dari payment gateway, yaitu dari jumlah transaksi pembelian barang yang menggunakan sistem dari perusahaan, seperti contohnya OVO, ShopeePay, maupun GoPay. Perusahaan juga mendapatkan komisi atas pembayaran. Pada kenyataannya, pendapatan dari jenis ini memang masih sangat sedikit, karena perusahaan-perusahaan tersebut sampai sekarang juga masih bakar duit, tetapi kedepannya bukan tidak mungkin ada keuntungan dari model bisnis ini. Contohnya, top up OVO atau GoPay yang dulunya gratis, sekarang sudah bayar, sehingga ada potensi keuntungan. Bagian terakhir dari proyeksi pendapatan, yaitu pendapatan dari jasa konsultasi bisnis online. Semakin berpindahnya ekonomi yang awalnya berbasis offline ke arah digital, membuat banyak perusahaan besar kelabakan. Tentunya mereka membutuhkan jasa konsultasi terkait dengan cara memasarkan barang dan beriklan di era digital. Di sini, perusahaan mendapatkan penghasilan dari memberikan konsultasi mengenai bisnis digital hingga memasarkan produk mereka lewat media sosial ataupun melalui influencer atau orang-orang yang berpengaruh. Perhitungan pendapatan tentunya dari jumlah klien dikalikan rata tarif jasa konsultasi dan periklanan online yang ditawarkan oleh perusahaan. Demikian proyeksi pendapatan dari bisnis online sudah kita dapatkan. Selanjutnya untuk proyeksi biaya, dalam jenis usaha ini, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu rumit. Biaya langsung dikeluarkan karena kita perlu pasang iklan lewat Google Ads. Kemudian, kampanye lewat media sosial dan berbagai komunitas termasuk melalui influencer. Untuk proyeksi biaya operasional juga cukup umum. Ada biaya gaji, sewa kantor, internet, biaya pemasaran secara umum, misalnya melalui event-event atau press release.
Demikian proyeksi pendapatan dan biaya dari bisnis online sudah saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, sekarang mari kita buat sendiri proyeksi pendapatan dan biayanya. Pertama-tama, kita buat nama dan jenis usahanya terlebih dahulu. Sebagai contoh yang lebih mudah, di sini kita buat usahanya warung kopi atau coffee shop. Kemudian, jangan lupa satuan mata uang yang digunakan. Mohon maaf, di sini saya menggunakan mata uang dolar Amerika agar penonton di luar Indonesia juga dapat mempelajarinya. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Kita buat terlebih dahulu proyeksi pendapatan. Asumsi yang pertama yaitu jumlah hari operasional dalam setahun. Kemudian jumlah pelanggan yang datang dalam sehari. Jangka waktu proyeksi dibuat selama 5 tahun. Geret ke kanan. Usaha ini dianggap beroperasi selama 360 hari dalam setahun. Hari libur dipakai untuk renovasi dan pemeliharaan. Jumlah pengunjung ditargetkan 50 orang per hari. Kemudian ada kenaikan jumlah pengunjung sebesar 5% per tahun dengan rumus sebagai berikut. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Hasil perhitungan terlihat aneh karena jumlah pengunjung yang datang tidak mungkin ada koma. Misalnya, mana ada orang datang 1,5, ada juga 1 orang atau 2 orang. Untuk itu, kita pakai rumus pembulatan dengan menggunakan formula round. Geret ke kanan. Kemudian di bawahnya kita hitung jumlah pelanggan dalam setahun dengan cara mengalihkan jumlah pelanggan per hari dengan hari operasional dalam setahun. Geret ke kanan. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Untuk segmen yang pertama, yaitu dari penjualan minuman. Asumsi yang pertama yaitu berapa jumlah cangkir yang dikonsumsi oleh setiap pelanggan. Nilai 100% artinya setiap pelanggan pesan 1 cangkir. Jika lebih dari 100%, artinya ada sebagian pelanggan yang pesan lebih dari 1 cangkir. Jika kurang dari 100%, artinya ada pengunjung yang cuma duduk-duduk doang. Numpang wifi gratisan tapi nggak pesan minuman. Bahaya tuh, kafe rame tetapi nggak pada beli. Nah, kalau contoh di kafe ini diasumsikan ke depannya beberapa pengunjung semakin betah, kemudian pesan lebih dari 1 cangkir. Berikutnya, jumlah cangkir yang dikonsumsi dalam setahun. Perhitungan dari jumlah pelanggan dalam setahun dikali jumlah cangkir yang dikonsumsi oleh setiap pelanggan. Dari sini kita sudah dapatkan unsur kuantitas. Geret ke kanan. Berikutnya, rata harga minuman per cangkir. Jangan lupa pula kita buat kenaikan harga jual per tahun. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Setelah unsur kuantitas dan harga kita dapatkan, maka kita kalikan untuk mendapatkan proyeksi pendapatan dari segmen penjualan minuman. Geret ke kanan. Atur format sel agar terlihat enak dipandang.
Kafe tentunya tidak hanya jualan minuman saja, masih ada pendapatan lain yang bisa diperoleh. Berikut ini perhitungan pendapatan dari penjualan snack atau makanan ringan. Fungsinya yaitu berapa persen jumlah snack yang dibeli oleh pengunjung. Di sini dibuat 50%, artinya setengah dari pengunjung yang datang membeli snack, sedangkan sisanya hanya membeli minuman saja. Bagaimana jika yang datang hanya beli snack saja tanpa membeli minuman? Kemungkinan tersebut kita abaikan saja untuk menyederhanakan proyeksi pendapatan. Tetapi nanti jika setelah kafe ini beroperasi jumlahnya cukup signifikan, maka perlu dimasukkan dalam perhitungan. Geret ke kanan. Kemudian kita buat perhitungan jumlah snack yang dibeli selama setahun dengan cara mengalihkan jumlah pengunjung selama setahun dengan jumlah snack yang dibeli oleh setiap pengunjung. Kita dapatkan unsur kuantitas. Geret ke kanan. Berikutnya harga. Model perhitungannya sama dengan perhitungan harga jual minuman. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Hasil perkalian antara total jumlah snack per tahun dengan rata harga jual, kita dapatkan pendapatan dari penjualan snack. Secara garis besar, tidak jauh berbeda dengan perhitungan pendapatan dari minuman. Geret ke kanan. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Berikutnya, pendapatan dari penjualan souvenir atau merchandise. Kita buat asumsinya berapa persen merchandise yang terjual, atau dengan kata lain, dari seluruh pengunjung yang datang, berapa persen pengunjung yang membeli souvenir yang dijual. Di sini diasumsikan 10% pengunjung yang datang membeli souvenir. Untuk menghitung jumlah merchandise yang terjual dalam setahun, maka kita gunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengalihkan jumlah pengunjung dalam setahun dengan persentase pengunjung yang membeli souvenir. Geret ke kanan. Setelah itu, kita masukkan asumsi harga, maka kita dapatkan pendapatan dari souvenir. Karena rumus perhitungannya sama, langsung kita salin saja dari perhitungan sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu mengecek rumus yang kita salin, terutama pada bagian awal dan akhir sel yang kita geret ke kanan. Geret ke kanan. Karena format perhitungannya sama, kita bisa salin gaya format dengan bentuk format sebelumnya. Total pendapatan kita dapatkan dengan menjumlahkan seluruh segmen pendapatan. Geret ke kanan. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Berikutnya, proyeksi biaya. Kita buat terlebih dahulu jangka waktu proyeksinya. Periode waktu merujuk ke sel sebelumnya di atas. Geret ke kanan. Salin format sel. Untuk biaya langsung, pertama kita buat
perhitungan bahan baku utama, yang dalam hal ini berapa banyak kopi yang dikonsumsi per cangkir. Karena sulit menghitung berapa gram per cangkir, maka perhitungannya kita balik menjadi untuk 1 kg kopi bisa untuk berapa cangkir. Sekarang kita hitung berapa kilogram kopi yang digunakan. Caranya, dari jumlah cangkir yang dikonsumsi selama setahun dibagi dengan jumlah cangkir per kilogram kopi, yang dalam asumsi ini 50 cangkir untuk 1 kilogram kopi. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Kemudian kita buat asumsi harga beli kopi per kilogram beserta kenaikan per tahunnya. Hasil perkalian jumlah kopi yang dikonsumsi dengan harga beli, kita dapatkan biaya pembelian kopi. Jangan lupa untuk mengecek rumus yang disalin. Geret ke kanan. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Selanjutnya, kita masukkan bahan-bahan lain. Untuk menyederhanakan perhitungan, saya gabungkan semuanya antara gula, creamer, dan lain-lain. Jika rekan-rekan memang sudah menjalankan bisnis ini dan memiliki data historis penggunaan creamer, gula, dan sebagainya dalam setahun, tidak ada salahnya membuat proyeksi untuk masing-masing tersebut agar proyeksi yang dibuat lebih akurat. Tetapi, untuk saat ini, sebagai bahan pembelajaran, maka kita buat prosesnya lebih sederhana. Model perhitungannya sama, yaitu mula-mula dibuat berapa cangkir yang bisa dibuat dari 1 kg bahan-bahan tersebut. Untuk mendapatkan berapa kilogram yang dikonsumsi dalam setahun juga sama, kita bagi jumlah cangkir yang dikonsumsi dalam setahun dengan jumlah cangkir per kilogram bahan. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Setelah itu, kita buat asumsi harga dan kenaikan per tahunnya. Hasil perkalian harga beli dengan jumlah bahan yang dikonsumsi, tentu saja kita dapatkan biaya pembelian bahan-bahan lain. Geret ke kanan. Karena format perhitungannya sama, kita bisa salin gaya format dengan bentuk format sebelumnya. Berikutnya, untuk biaya pembelian snack. Perhitungannya lebih mudah, karena langsung dijual. Tidak ada proses pencampuran bahan. Untuk perhitungannya, kita masukkan jumlah snack yang dikonsumsi selama setahun yang kita dapatkan dari perhitungan pendapatan di bagian sebelumnya. Geret ke kanan. Asumsi berikutnya yaitu harga beli snack dari pemasok. Supaya lebih cepat, kita salin saja rumus harga di perhitungan harga sebelumnya. Hasil perkalian antara jumlah snack yang dikonsumsi dengan harga beli, kita dapatkan perhitungan biaya pembelian snack. Geret ke kanan. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Biaya langsung berikutnya yaitu pembelian merchandise. Perhitungannya sama dengan biaya pembelian snack karena tidak ada pemrosesan terlebih dahulu. Barang langsung dijual. Kita masukkan nilai merchandise yang terjual dari perhitungan pendapatan. Geret ke kanan. Kemudian masukkan asumsi harga beli dan perhitungan biaya, yang rumusnya bisa langsung disalin dari perhitungan sebelumnya. Yang penting, asumsi harga belinya jangan ikutan sama, kecuali memang benar-benar nilainya sama. Prinsip penting yang ingin saya sampaikan yaitu, main copas, main salin boleh-boleh aja, asal asumsi nilainya kita cek juga.
jangan ikut-ikutan tersalin. Perhitungan berikutnya yaitu biaya bahan pelengkap lain seperti tisu, sedotan, cangkir kertas, dan sebagainya. Di sini juga saya gabungkan saja perhitungannya. Bagi rekan-rekan yang ingin lebih akurat lagi, bisa dibuat perhitungannya secara terpisah. Apalagi kalau sudah memiliki cabang yang banyak di mana-mana, perhitungan tisu saja bisa menjadi cukup signifikan. Asumsi yang pertama yaitu berapa persen dari jumlah pengunjung yang menggunakannya. Di sini asumsinya 60% pengunjung membungkus minumannya. Jadi tentunya membutuhkan sedotan dan kemasan pembungkus. Asumsi berikutnya yaitu jumlah cangkir yang dikonsumsi dari perhitungan pendapatan. Nilai ini dikalikan dengan persentase pengunjung yang membungkus minumannya. Maka kita dapatkan banyaknya bahan-bahan pelengkap yang dikonsumsi. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Berikutnya, kita masukkan rata harga per buahnya berapa. Sebenarnya, jenisnya beda-beda antara tisu, sedotan, dan sebagainya. Tetapi, untuk lebih mudahnya, saya sederhanakan saja nilainya. Total biaya bahan pelengkap didapatkan dari perkalian jumlah bahan yang digunakan dengan harga belinya. Geret ke kanan. Atur format sel agar terlihat enak dipandang. Terakhir, perhitungan biaya langsung lain-lain atau overhead. Pertama-tama, kita buat dahulu asumsi kenaikan biaya per tahun karena nantinya akan diterapkan ke seluruh biaya overhead. Overhead yang pertama yaitu biaya gaji untuk pekerja yang terkait langsung dengan kegiatan kafe seperti peracik kopi atau barista, pelayan, dan lain-lainnya. Kita buat asumsi gaji per bulan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Jika mau, rekan-rekan bisa membuat detail gaji per masing-masing jabatan. Hitungan total gaji setahun yaitu gaji per bulan dikali jumlah karyawan dikali 12. Bisa juga dikali 13 untuk pemasukan THR. Kalau di sini, karena video ini juga ditujukan ke penonton yang lain di luar Indonesia, maka biar seragam, saya kali 12 agar tidak membuat bingung mereka. Di sini, asumsi THR dan tunjangan lainnya sudah dimasukkan ke biaya gaji per bulan. Geret ke kanan. Berikutnya, biaya sewa tempat usaha selama setahun. Perhitungannya dari biaya sewa per bulan dikali 12. Jangan lupa ada asumsi kenaikan biaya per tahun. Karena format perhitungannya sama, kita bisa salin gaya format dengan bentuk format sebelumnya. Jangan lupa untuk mengecek rumus yang disalin. Berikutnya, biaya pemeliharaan per tahun. Karena rumus perhitungannya sama, langsung kita salin saja dari perhitungan sebelumnya. Jangan lupa untuk mengecek rumus yang disalin. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Jumlahkan seluruhnya dengan cepat melalui fungsi AutoSum. Geret ke kanan. Selanjutnya, kita jumlahkan seluruh biaya langsungnya. Geret ke kanan. Salin format sel. Bagian yang terakhir, yaitu biaya operasional, kita buat terlebih dahulu asumsi kenaikan biaya per tahun yang nantinya akan diterapkan ke seluruh biaya operasional. Biaya operasional yang pertama, yaitu biaya gaji. Pada bagian ini, kita buat detail berdasarkan jabatan, karena gaji manajemen tentunya berbeda dengan gaji staf administrasi. Kita buat asumsi biaya gaji per bulan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Hasil perhitungan tentunya didapat dari hasil perkalian kedua asumsi tersebut kemudian dikali 12.
Geret ke kanan, geret ke bawah, jumlahkan seluruhnya dengan cepat melalui fungsi AutoSum. Geret ke kanan, berikutnya, beban utilitas seperti listrik, air, telepon, dan internet. Pertama-tama, kita buat asumsi biaya per bulan. Kemudian, dikali 12 untuk menghitung biaya dalam setahun. Biaya pada tahun berikutnya mengikuti rumus kenaikan harga per tahun pada perhitungan gaji di atas. Jadi, tinggal kita salin saja. Jangan lupa untuk selalu mengecek hasil yang disalin untuk berjaga-jaga. Berikutnya, biaya perlengkapan kantor seperti kertas, pulpen, dan sebagainya. Kita masukkan terlebih dahulu biaya per bulannya berapa. Untuk rumus perhitungannya sama dengan biaya utilitas. Jadi, kita salin saja dari rumus sebelumnya. Selanjutnya, biaya pemasaran. Kita masukkan nilai biaya per bulan. Perhitungannya sama, kita salin juga dari rumus di atas. Terakhir, biaya operasional lainnya. Kita masukkan nilai biaya per bulan. Perhitungannya sama, kita salin juga dari rumus di atas. Jangan lupa untuk mengecek rumus yang disalin. Kemudian, kita jumlahkan seluruh biaya operasional. Jumlahkan seluruhnya dengan cepat melalui fungsi AutoSum. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Salin format sel. Demikian kita sudah buat proyeksi pendapatan dan biaya untuk usaha kafe atau warung kopi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.